Selamat datang kembali, para pelanggan setia kanal Senja Bahagia. Terima kasih atas kesetiaan Anda. Ada pepatah yang mengatakan karena lidah, badan binasa, dan terkadang, ucapan bisa menjadi pedang yang paling tajam. Kata-kata memang tidak memerlukan biaya, tetapi beberapa kata bisa meninggalkan luka yang lebih dalam dari pisau manapun di dunia. Hal ini terutama berlaku dalam hubungan suami istri. Sebuah kalimat yang dilontarkan dalam sekejap karena amarah dan kesombongan bisa membunuh cinta, menghancurkan rumah tangga, dan mengubah seluruh hidup seseorang. Kisah saya dimulai pada malam seperti itu. Malam di mana pesta untuk merayakan kesuksesan suami saya sedang berlangsung meriah. Malam itu, suami saya pulang dalam keadaan mabuk, melemparkan surat gugatan cerai ke wajah saya, dan berteriak, "Kau pikir aku tidak akan berani menceraikanmu? Coba saja tanda tangani kalau kau berani, dasar perempuan benalu tak berguna." Pada saat itu, suami saya tidak akan pernah tahu. Provokasinya yang kejam itu tidak hanya mengakhiri 7 tahun pernikahan kami, tetapi juga menjadi awal dari kehancuran raksasa yang akan meruntuhkan semua yang begitu ia banggakan. Alunan musik merdu dan gelak tawa orang-orang dari restoran mewah di lantai bawah apartemen superblok kami seolah masih terngiang di telinga. Pesta untuk merayakan promosi suami saya, Aditya Nugraha, sebagai direktur utama di perusahaan media Cahaya Bintang, masih berlangsung. Namun, saya pamit lebih dulu. Saya tidak pernah terbiasa dengan tempat yang ramai, dan beberapa gelas anggur perayaan sudah cukup membuat kepala saya pusing. Setibanya di rumah, saya mengganti gaun glamor dengan piyama sutra yang lembut dan mulai merapikan geria tawang, penthouse, kami yang mewah dalam keheningan. Selama 3 tahun terakhir, saya, Sari Wulandari, telah terbiasa dengan peran sebagai istri di balik kesuksesan seorang suami. Saya tidak terlibat dalam bisnisnya, juga tidak sering menampakkan diri di acara sosial. Peran saya adalah merawat rumah, memasak makanan lezat, menyiapkan pakaiannya setiap pagi, dan menunggunya pulang setiap malam. Orang-orang bilang saya beruntung. Betapa beruntungnya menikah dengan suami setampan dan sekompeten Aditya. Dia memulai kariernya dari seorang staf penjualan biasa, dan hanya dalam 7 tahun, ia berhasil menduduki posisi puncak di perusahaan media yang berkembang pesat. Dia adalah kebanggaan keluarga, dan objek iri bagi teman-temannya. Orang-orang berbisik bahwa saya hanya bersantai dan menikmati kemewahan di rumah. Saya hanya tersenyum menanggapinya. Tanpa kata, sekitar pukul 11 malam, saya mendengar suara pintu depan terbuka. Itu Aditya. Aroma alkohol yang kuat menguar dari seluruh tubuhnya. Dia tidak mabuk berat, tetapi alkohol telah melepaskan semua topeng, menampakkan arogansi dan keangkuhan yang tak terkendali. Dia melonggarkan dasinya, melempar jas mahalnya ke sofa, lalu duduk dengan kaki terangkat ke atas meja. "Kenapa pulang duluan?" tanyanya dengan nada ketus, sangat berbeda dari sikapnya yang biasanya lembut. "Aku sedikit lelah, jadi ingin istirahat lebih awal," jawab saya sambil menyodorkan segelas air. "Minumlah, biar mabukmu sedikit reda." Namun, ia tidak menerima gelas itu. Sebaliknya, ia menatap saya dari atas ke bawah dengan tatapan penuh penghinaan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. "Lelah? Apa yang kau kerjakan seharian di rumah sampai merasa lelah? Apa kau tahu berapa banyak orang yang harus aku hadapi hari ini? Berapa banyak minuman yang harus kutenggak? Apa kau tahu betapa kerasnya aku berjuang untuk sampai di posisi ini?" "Aku tahu," kata saya pelan. "Aku tahu betapa keras usahamu selama ini." "Tahu?" Ia mencibir. "Apa yang kau tahu? Kau hanya tahu cara memasak, membersihkan rumah, dan menghabiskan uang yang aku hasilkan. Wanita tidak kompeten yang hanya tahu diri, apa pernah sekali saja kau membantu karierku?" Setiap kata yang diucapkannya menusuk hati saya seperti belati. Saya membeku. Apakah ini benar-benar suami yang setiap hari mengatakan cinta kepada saya? "Aditya, kamu mabuk. Apa yang kamu bicarakan?" Saya berusaha keras mempertahankan ketenangan. "Apa yang aku bicarakan? Aku mengatakan kebenaran." Ia menggeram sambil memukul meja dengan tinjunya. "Aku sudah muak dengan kehidupan seperti ini. Aku muak bekerja mati-matian hanya untuk menghidupi satu benalu sepertimu. Istri teman-temanku semuanya hebat dan membantu suami mereka. Tapi kau? Kau hanya beban dalam hidupku. Beban.
Benalu. Air mata saya akhirnya tumpah. Selama 7 tahun aku mengorbankan segalanya untukmu dan keluarga ini. Aku meninggalkan pekerjaanku, teman-temanku, dan hanya mendukungmu dari belakang. Dan sekarang kau bilang aku benalu? Memangnya bukan? Ia bangkit dan menunjuk wajah saya. Lihat dirimu. Semua yang ada di rumah ini, pakaian yang kau kenakan, makanan yang kau makan, apa ada satupun yang bukan dari uangku? Kau bisa hidup seperti ini sampai hari ini itu semua berkat aku. Jangan coba-coba merasa berjasa. Saya terlalu marah hingga tenggorokan saya tercekat, tak bisa berkata apa-apa. Melihat saya menangis, bukannya menghibur, ia malah menunjukkan ekspresi yang lebih jijik. Kenapa menangis? Aku juga sudah cukup sabar dengan orang sepertimu. Kalau tidak tahan hidup seperti ini, kita cerai saja. Setelah menyelesaikan kalimatnya, ia masuk ke ruang kerja, mengambil setumpuk dokumen, dan melemparkannya tepat ke wajah saya. Kertas-kertas putih berhamburan di lantai. Itu adalah surat gugatan cerai yang di bagian bawahnya sudah tertera tanda tangannya. Sudah kusiapkan sejak lama, suaranya terdengar sangat kejam. Aku menunggu hari seperti ini. Hari di mana aku berada di puncak kesuksesan dan tidak lagi membutuhkanmu. Kau pikir aku masih butuh ibu rumah tangga kampungan dan tidak berpendidikan sepertimu? Aku butuh wanita yang bisa membawaku ke level yang lebih tinggi. Saya berdiri terpaku. Darah di tubuh saya seolah membeku, dan dunia terasa runtuh. 7 tahun cinta. 7 tahun pengorbanan. Ternyata baginya itu hanyalah waktu yang harus ia tahan. Saya hanyalah batu pijakan yang ia manfaatkan untuk mencapai puncak, dan begitu sampai di atas, ia segera membuangnya. Kenapa diam? Melihat saya tidak merespons, ia tertawa angkuh. Takut? Takut tidak punya tempat tinggal dan harus mengemis setelah lepas dariku? Ia memungut selembar kertas dari lantai dan menyodorkannya ke depan wajah saya, tanda tangani. Tapi, apa kau berani? Ia tersenyum penuh penghinaan. Kau pikir aku tidak akan berani menceraikanmu? Coba saja tanda tangani kalau kau berani. Dasar perempuan benalu tak berguna. Provokasi kejam itu terdengar seperti vonis mati bagi cinta saya. Tapi, apakah ia tahu bahwa tanda tangan saya bukanlah tanda menyerah, melainkan pelatuk yang akan menjerumuskan dirinya sendiri ke dalam jurang kehancuran? Suara pintu kamar yang dibanting terdengar tanpa ampun, meninggalkan saya sendirian di ruang tamu yang dingin. Aditya telah masuk ke kamarnya, mungkin sedang menikmati tidur nyenyak seorang pemenang yang baru saja melepaskan beban berat. Saya berdiri membatu di antara surat-surat cerai yang berserakan. Dunia terasa hancur. Benalu? Beban. Apa kau berani tanda tangan? Kata-katanya lebih menyakitkan dari ribuan bilah pisau yang mengoyak jantung saya. Anehnya, air mata tidak lagi keluar. Mungkin karena rasa sakitnya telah melampaui batas air mata. Segalanya di dalam dada, saya terasa membeku menjadi bongkahan es. Perlahan, saya berjongkok, memunguti lembar demi lembar surat cerai itu dan merapikannya. Tanda tangan Aditya Nugraha tampak tegas dan kuat, seolah menegaskan pengkhianatannya. Sambil duduk di sofa empuk di Gria Tawang bernilai miliaran rupiah ini, saya menatap gemerlap lampu malam kota Jakarta. Tempat ini seharusnya menjadi surga, sebuah sangkar emas yang penuh kebahagiaan. Namun, kini ia hanyalah penjara emas yang kosong dan dingin. Saya mulai merenungkan 7 tahun pernikahan kami. Perjalanan panjang yang saya yakini sebagai cinta, ternyata hanyalah sebuah drama yang diciptakan oleh kepolosan saya dan ambisi orang lain. Saya bukanlah wanita miskin dan biasa seperti yang dipikirkan Aditya dan keluarganya. Saya adalah Sari Wulandari, atau lebih tepatnya, Kirana Prameswari, putri tunggal dari Mendiang Pramono Prameswari, ketua salah satu grup investasi dana swasta terbesar di Asia. Ayah saya meninggal dalam kecelakaan pesawat saat saya berusia 20 tahun, meninggalkan warisan yang jumlahnya tak akan pernah bisa disentuh Aditya seumur hidupnya. Namun, saya tidak memilih hidup sebagai seorang putri. Saya muak dengan dunia kelas atas yang penuh kepalsuan dan perhitungan. Pria-pria yang mendekati saya bukan karena diri saya, tetapi karena gelar Putri Pramono. Saya merindukan cinta yang tulus, kehidupan yang normal. Saya ingin seseorang yang mencintai diri saya apa adanya, bukan karena kekayaan di belakang saya. Saat itulah saya bertemu Aditya. Dia adalah seorang pemuda dari daerah yang baru merantau ke Jakarta.
Dia punya ambisi, semangat, dan yang terpenting, dia mendekati saya dengan kepolosan yang tulus. Dia tidak tahu siapa saya. Dia hanya mencintai Sari Wulandari, seorang mahasiswi semester akhir yang suka memakai kaos dan celana jeans, dan menikmati es krim di pinggir jalan. Saya pikir, inilah pria yang saya cari. Dan saya membuat keputusan paling gila dalam hidup saya, menyembunyikan identitas asli saya. Saya ingin menguji apakah cinta ini bisa bertahan melewati ujian kehidupan yang sederhana. Sebelum menikah, saya mengatakan pada Aditya bahwa keluarga saya adalah keluarga pegawai negeri biasa, dan orang tua saya hanya meninggalkan sedikit tabungan saat meninggal. Aditya tidak kecewa sedikit pun. Dia memeluk saya dan berkata, "Tidak apa-apa. Ada aku. Aku akan bekerja keras agar kamu tidak kekurangan apapun." Saya percaya kata-katanya dan terharu hingga menangis. Saya pikir saya telah menemukan cinta sejati. Setelah menikah, saya menggunakan warisan saya yang sangat besar untuk mendirikan perusahaan investasi cangkang bernama KP Capital dan diam-diam mulai membangun karier Aditya. Perusahaan tempatnya bekerja, Cahaya Bintang Media, awalnya adalah perusahaan kecil di ambang kebangkrutan. KP Capital lah yang menyuntikkan dana besar-besaran, mengubah kapal yang hampir tenggelam itu menjadi kapal pesiar mewah. Kontrak-kontrak besar yang dimenangkan Aditya, mitra-mitra penting yang secara beruntung ia temui, semuanya adalah hasil rekayasa saya di belakang layar. Saya mengubahnya dari seorang staf penjualan biasa menjadi direktur utama yang sukses, seorang bintang yang bersinar. Saya memberinya segalanya, karier, reputasi, uang. Gria Tawang ini, sedan mewah yang ia kendarai, setelan jas desainer yang ia kenakan semuanya dibeli dengan uang saya, tetapi selalu disampaikan dalam bentuk bonus spesial atau insentif proyek dari perusahaan sebagai penghargaan atas kemampuannya yang luar biasa. Saya melakukan semua ini dalam diam. Saya menerima hidup dalam cangkang seorang ibu rumah tangga, menahan sindiran dan omelan dari ibu dan adik perempuannya. Saya pikir pengorbanan saya akan membuatnya tersentuh, membuatnya lebih mencintai dan menghargai saya. Jika dia sukses dan bahagia, saya pikir tidak apa-apa jika saya sedikit berkorban. Tetapi saya salah. Saya salah besar. Saya tidak mengerti bahwa ketika seorang pria mendapatkan terlalu banyak hal tanpa usaha, harga dirinya akan mati dan kesombongannya akan tumbuh. Aditya bukan lagi pemuda polos 7 tahun lalu. Kekuasaan dan uang telah mengubahnya. Dia mulai percaya bahwa semua yang dimilikinya murni karena bakatnya. Dan dia mulai meremehkan saya, istrinya yang benalu dan tidak menghasilkan uang sepeser pun. Dia lupa bahwa tanpa saya, dia bukan apa-apa, hanya sebuah angka nol yang besar. Dan malam ini, kesombongannya mencapai puncaknya. Dia menginjak-injak 7 tahun kebersamaan kami, menghina saya dengan kata-kata paling berbisa. Dan dia memprovokasi saya. Saya menatap surat cerai di atas meja. Tanda tangannya seolah mengejek saya. "Baiklah, Aditya Nugraha. Kau yang menginginkan ini. Kau ingin membuang beban ini. Kalau begitu, akan kukabulkan keinginanmu. Tapi kau tidak hanya akan kehilangan seorang istri, kau akan kehilangan segalanya. Semua yang kau banggakan, semua yang kau yakini kau bangun dengan tanganmu sendiri, akan kuambil kembali semuanya, tanpa sisa sepeser pun." Saya bangkit dan berjalan menuju meja di ruang kerja. Rasa sakit dan amarah di hati saya telah hilang, digantikan oleh ketenangan yang dingin dan menakutkan. Saya bukan lagi Sari Wulandari yang mencintai suaminya secara buta. Saya adalah Kirana Prameswari, Presiden Direktur KP Capital, dan akhir dari permainan ini, sayalah yang akan menentukannya. Gria Tawang itu begitu sunyi, hanya suara detak jam antik di sudut ruangan yang terdengar. Saya tidak masuk ke kamar tidur. Saya tahu Aditya ada di sana, mungkin ia sedang sombong, menantikan saya menangis dan memohon padanya besok pagi, tapi dia akan kecewa. Saya duduk di kursi kulit di ruang kerja. Sebuah ruang yang dulu jarang saya masuki karena Aditya selalu menyebutnya sebagai wilayah kekuasaannya. Tapi dia tidak tahu, komputer canggih dan sistem jaringan internal di atas meja ini, semuanya saya yang memasang dan mengatur keamanannya. Saya mengambil pulpen Montblanc dengan tenang, pulpen yang saya berikan sebagai hadiah ulang tahunnya, pulpen yang sama yang ia gunakan untuk menandatangani surat cerai itu. Goresan tangan saya melintas di atas kertas dengan tegas dan kuat,
Kirana Prameswari, saya menandatangani nama saya di kertas takdir itu, tanpa ragu sedikit pun. Tanda tangan ini bukanlah penyerahan diri, melainkan deklarasi perang. Setelah memasukkan surat yang sudah ditandatangani oleh kami berdua ke dalam amplop dan menyegelnya dengan hati-hati, saya mengambil ponsel yang saya gunakan secara rahasia. Ponsel dengan keamanan berlapis yang hanya digunakan untuk keperluan penting. Saya menekan satu-satunya nomor yang tersimpan di kontak dengan nama Rina. Begitu nada sambung berbunyi sekali, panggilan itu langsung dijawab. "Kirana, ini aku. Ada apa menelepon jam segini?" Suara Rina Mahesa, sahabat saya sejak kecil yang kini menjadi pengacara keuangan terbaik di Indonesia, terdengar jernih dan tajam. Rina adalah satu-satunya orang di dunia ini yang tahu seluruh kisah saya, termasuk identitas asli saya dan drama pernikahan yang saya ciptakan sendiri. Dia sudah berkali-kali menasihati saya, mengatakan bahwa saya terlalu naif, bahwa Aditya Nugraha tidak pantas mendapatkan semua itu. Tapi saat itu, saya tidak mendengarkan. "Rina," suara saya bukan lagi getaran lirih seorang istri yang terluka, terdengar dingin dan penuh tekad. "Maaf mengganggu jam segini. Tapi sepertinya, waktunya sudah tiba." "Waktunya sudah tiba?" Di seberang telepon, Rina terdengar kaget sesaat, lalu suaranya menjadi serius. "Apa yang terjadi? Apa bajingan itu melakukan sesuatu lagi padamu? Sebagai hadiah ulang tahun pernikahan ke-7, dia memberiku sesuatu yang sangat berarti." Saya tertawa getir. "Surat cerai yang sudah ditandatangani dan sebuah tantangan." "Apa?" Rina berteriak di seberang telepon. "Bajingan itu berani sekali." "Kamu tidak apa-apa, Kirana? Kamu di mana sekarang?" "Aku baik-baik saja. Aku di rumah. Dan aku belum pernah merasa sebaik ini." Suara saya anehnya sangat tenang. "Aku sudah menandatanganinya, Rina." Hening sejenak di seberang telepon. Saya bisa membayangkan betapa terkejutnya Rina. "Kamu benar-benar menandatanganinya?" "Ya," jawab saya singkat. "Dia ingin kebebasan, jadi aku harus mengabulkan keinginannya. Tapi kebebasan itu akan datang dengan harga yang sangat mahal. Jadi, apa rencanamu sekarang?" Saya memotongnya. "Rina, apa kau ingat rencana yang pernah kita susun dulu? Rencana darurat untuk hari terburuk?" "Tentu saja aku ingat." Suara Rina kini terdengar penuh semangat. "Rencana Phoenix." "Benar." Mata saya tertuju pada angka-angka yang menari di layar komputer. "Sekarang saatnya mengaktifkannya. Mulai sekarang juga." "Luar biasa," seru Rina. "Akhirnya kamu sadar juga. Aku sudah menunggu hari ini begitu lama. Apa yang harus kulakukan pertama kali? Menarik dana Cahaya Bintang, membekukan asetnya, atau menyebarkan semua bukti perselingkuhannya ke seluruh dunia?" "Semuanya." Suara saya dingin. "Tapi berurutan. Kita akan menyudutkannya perlahan-lahan, membuat mangsa itu meronta-ronta dalam keputusasaan." Saya mulai memberikan instruksi pertama dengan jelas dan tepat, layaknya seorang jenderal di medan perang. "Besok pagi tepat jam 8, kirim pemberitahuan resmi atas nama KP Capital ke Dewan Direksi Cahaya Bintang. Tarik seluruh dana investasi dengan alasan perubahan strategi manajemen. Tidak perlu penjelasan lain, biarkan mereka menebak-nebak sendiri." "Siap, Presiden Direktur," kata Rina dengan nada bercanda. "Selanjutnya, hubungi bank. Gria Tawang ini dibeli atas nama perusahaan cangkangku, dan perusahaan itu menjadikannya jaminan pinjaman. Aktifkan klausul Wan Prestasi agar bank segera memulai proses penyitaan. Aku ingin dia mendengar kabar bahwa dia akan diusir dari rumah yang begitu ia banggakan, tepat saat dia panik karena krisis kebangkrutan perusahaannya." Pukulan yang benar-benar mematikan. Rina tertawa keras. "Ada lagi?" "Ratuku, ada." Mata saya berkilat dingin. "Kumpulkan semua bukti pengeluarannya yang tidak transparan. Dana yang ia gunakan untuk bertemu wanita lain, uang suap untuk memenangkan kontrak. Setelah dia kehilangan segalanya, aku ingin dia juga menghadapi pengadilan hukum." "Sesuai perintah," jawab Rina. "Semuanya akan kurus dengan sempurna. Besok, akan ada badai besar yang melanda Jakarta." "Aku tahu." Saya menutup telepon. Sambil bersandar di kursi, saya menatap langit malam. Malam yang panjang akan segera berakhir.
dan hari baru yang penuh badai akan datang. Tapi kali ini, yang menciptakan badai itu bukan orang lain, melainkan saya sendiri. Fajar menyingsing. Cahaya matahari pertama yang menembus jendela kaca tinggi Gria Tawang menerangi ruangan yang terasa begitu hening. Setelah panggilan telepon menentukan dengan Rina, saya tidak tidur sama sekali. Saya tidak lelah. Sebaliknya, pikiran saya jernih dan tekad saya kokoh. Seolah ada aliran listrik dingin yang mengalir di pembuluh darah saya. Semalaman saya memeriksa kembali seluruh kerajaan saya. Dari portofolio investasi KP Capital hingga aliran dana yang disamarkan dengan canggih melalui perusahaan-perusahaan cangkang. Selama 7 tahun terakhir, saya hidup mengurung diri, menyamar sebagai kucing rumah yang jinak, padahal saya adalah singa yang tertidur. Malam ini, singa itu akhirnya terbangun. Saya mandi dan memilih gaun hitam yang simpel namun elegan. Saya merias wajah dengan ringan, cukup untuk menutupi kelelahan semalaman. Sosok saya di cermin memiliki tatapan yang tenang seperti danau di musim gugur, tetapi di kedalamannya, badai raksasa sedang bersiap untuk mengamuk. Saat saya keluar ke ruang tamu, surat cerai yang sudah ditandatangani oleh kami berdua tergeletak rapi di atas meja. Di sebelahnya, saya meletakkan kunci apartemen ini dan kunci mobil Mercedes yang selalu Aditya kendarai. Saya tidak akan membawa apapun yang menjadi bagian dari pernikahan ini. Saya hanya menarik sebuah koper kecil berisi beberapa potong pakaian dan barang-barang pribadi, lalu berjalan pelan menuju pintu depan. Saya tidak menoleh ke belakang. Gria Tawang yang pernah menjadi rumah ini sekarang hanyalah panggung kosong setelah drama berakhir. Pintu tertutup di belakang saya tanpa suara. Namun, penutupan tanpa suara itu menjadi garis batas yang memisahkan hidup saya selamanya, antara sebelum dan sesudah provokasi kejam Aditya Nugraha. Pukul 8 pagi, saat saya sedang duduk di dalam mobil yang dikirim Rina, menyesap kopi panas sambil membaca laporan pasar saham pagi di tablet, tsunami pertama sedang menerjang di tempat lain. Kantor pusat Cahaya Bintang Media dipenuhi suasana gembira. Para karyawan berbisik-bisik tentang pesta mewah semalam dan direktur utama mereka, Aditya Nugraha, yang berada di puncak karirnya. Aditya berjalan masuk ke kantor dengan kepala tegak, menikmati tatapan kagum dan ucapan selamat dari para karyawannya. Dia merasa seperti seorang raja. Karier yang sukses, kehormatan, dan yang terpenting, kebebasan yang akan segera ia dapatkan dari beban bernama saya. Dia pikir dia memiliki segalanya. Semalam ia tidur sangat nyenyak. Ketika bangun pagi dan menemukan saya telah pergi, hanya meninggalkan surat cerai yang sudah ditandatangani, ia hanya mencibir. Dasar wanita lemah, baru digertak sedikit saja sudah lari, pikirnya dengan sombong. Namun, kesombongannya hanya bertahan beberapa menit. Tepat saat ia baru duduk di kursi direktur utama yang terbuat dari kulit mahal, bahkan sebelum menyesap kopi pertamanya, sekretarisnya berlari masuk dengan wajah pucat pasi. Di tangannya ada sebuah amplop surat yang disegel dengan lilin merah. Papa Dirut. Ada surat mendesak dari KP Capital. KP Capital. Nama ini memiliki bobot yang sangat istimewa bagi Aditya dan Cahaya Bintang. Sebuah dana investasi asing misterius yang beberapa tahun lalu tiba-tiba muncul, menginvestasikan dana besar untuk menyelamatkan Cahaya Bintang dari kebangkrutan dan membesarkannya hingga seperti sekarang. Mereka adalah pemilik saham mayoritas sebesar 60% dan pemilik perusahaan yang sebenarnya, tetapi hampir tidak pernah ikut campur dalam manajemen. Semua urusan dilakukan melalui sebuah firma hukum. Aditya selalu bertanya-tanya siapa pemimpin dana investasi ini, tetapi semua informasi tetap menjadi misteri. Ada apa sampai seheboh itu? Aditya mengerutkan kening, tidak suka dengan sikap panik sekretarisnya. Ia menyambar amplop itu dan merobeknya dengan kasar. Di dalamnya ada surat resmi singkat yang ditulis dalam bahasa Inggris dan Indonesia, penuh dengan istilah hukum. Aditya membacanya sekilas. Dan wajahnya mulai berubah. Senyum penuh percaya dirinya membeku, cangkir kopi di tangannya bergetar, lalu jatuh menumpahkan isinya ke karpet mahal. Dia membaca surat itu berulang kali, seolah tidak percaya. Isinya adalah pemberitahuan bahwa, dengan alasan perubahan strategi manajemen global, KP Capital memutuskan untuk menarik seluruh dana investasi dari Cahaya Bintang Media dengan segera. Semua prosedur hukum akan dilakukan sesuai dengan klausul yang tercantum dalam kontrak. Penarikan dana dengan segera. Ini sama saja dengan vonis mati.
Tanpa dana raksasa dari KP Capital, Cahaya Bintang hanyalah cangkang kosong. Perusahaan itu bisa runtuh bukan dalam hitungan bulan, tapi hari, bahkan jam. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Teriak Aditya sambil meremas surat itu. Kenapa? Kenapa begitu tiba-tiba? Tanpa peringatan sama sekali, ia berlari keluar dari ruangannya dan berteriak kepada para eksekutif, semuanya ke ruang rapat. Rapat darurat, sekarang juga. Seluruh Cahaya Bintang dilanda kepanikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para wakil direktur dan kepala divisi berlarian dengan wajah pucat, kebingungan. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mengapa dewa penolong mereka tiba-tiba berbalik menyerang. Apa kesalahan yang telah mereka perbuat? Ruang rapat dewan direksi menjadi kacau balau. Aditya berjalan mondar-mandir seperti binatang yang terperangkap di dalam kandang. Wajahnya pucat pasi, lalu memerah karena amarah dan ketidakberdayaan. Telepon firma hukum mereka. Bilang aku mau bicara dengan pimpinan KP Capital sekarang juga. Aku harus tahu alasannya, teriaknya. Namun, semua usaha sia-sia. Pihak firma hukum hanya menjawab dengan dingin, ini adalah keputusan final dari klien kami. Semua pertanyaan harap diajukan secara tertulis. Badai telah dimulai. Guncangan pertama menghantam tepat di jantung karier yang begitu dibanggakan Aditya, kebanggaan terbesarnya. Dia belum tahu. Ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang jauh lebih mengerikan. Berita penarikan dana mendadak oleh KP Capital dari Cahaya Bintang menyebar seperti gelombang kejut bom atom di seluruh pasar finansial dan media. Saham Cahaya Bintang, yang selama ini menjadi bintang di bursa efek, anjlok begitu perdagangan pagi dibuka. Papan elektronik dipenuhi warna merah yang menandakan kehancuran. Ribuan investor retail panik dan melepas saham mereka, memperburuk situasi. Para mitra utama dan klien Cahaya Bintang, mendengar berita bahwa perusahaan itu diambang kebangkrutan, serempak mengirimkan surat pembatalan kontrak. Mereka tidak bisa menaruh kepercayaan pada kapal yang sedang tenggelam. Hanya dalam beberapa jam, kerajaan media yang dibanggakan Aditya terancam lenyap menjadi debu. Aditya duduk di kantornya, dikelilingi oleh para eksekutif, tetapi merasa lebih kesepian dari sebelumnya. Teleponnya berdering tanpa henti. Panggilan dari para kreditur, mitra, dan wartawan. Semua menuntut jawaban dan penjelasan. Tapi apa yang bisa ia katakan? Dia sendiri tidak tahu alasannya. Kenapa harus hari ini? Kenapa tepat sehari setelah ia mencapai puncak kariernya? Segalanya terasa terlalu kebetulan, terlalu tidak masuk akal. Sebuah kecurigaan samar, sebuah ketakutan tanpa nama, mulai merayap di benaknya. Tiba-tiba ia teringat pada saya. Keheningan saya yang menakutkan semalam, cara saya pergi dengan begitu tenang. Tidak mungkin, gumamnya. Wanita itu, dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Bagaimana mungkin? Ia berusaha keras menepis pikiran gila itu, tetapi benih kecurigaan sudah tertanam. Sementara Aditya dilanda kekacauan di kantor, badai lain menerjang sangkar emas keluarganya. Di Gria Tawang yang mewah, ibu mertua saya, Ibu Lastri, dan adik ipar saya, Sinta Nugraha, sedang mabuk dalam kemenangan karena berhasil mengusir saya. Ibu Lastri sibuk menelepon teman-temannya, menyombongkan bagaimana ia berhasil menjinakkan menantu yang keras kepala. Sinta sedang merencanakan bagaimana mendekorasi ulang kamar utama sesuai seleranya. Sekarang rumah ini milik kita, kata Ibu Lastri kepada putrinya dengan senyum puas. Akhirnya duri dalam daging itu hilang, lega sekali rasanya. Dengan kehebatan anakku, sebentar lagi dia pasti akan dapat wanita yang 1000 kali lebih baik dari yang sekarang. Namun, kegembiraan mereka tidak berlangsung lama. Saat itu, bel pintu berbunyi. Ibu Lastri, dengan sikap angkuh layaknya nyonya rumah, membuka pintu. Di depan pintu, bukan kurir paket atau teman yang berdiri, melainkan orang-orang berseragam dari bank dan sebuah firma hukum. Seorang pria berjas memimpin di depan dengan wajah serius. Maaf? Dengan siapa? Tanya pria itu. Saya pemilik rumah ini, jawab Ibu Lastri dengan sombong. Anda cari siapa? Pria itu tanpa kata menyodorkan setumpuk dokumen dengan stempel merah. Kami dari Bank Komersial Anping. Menurut surat resmi ini, apartemen ini dijaminkan sebagai agunan pinjaman atas nama PT Kirana Prameswari Investasi.
Karena perusahaan tersebut telah melakukan prestasi terhadap kontrak pinjaman, kami datang untuk melakukan proses penyitaan dan pengambilalihan aset sesuai prosedur hukum. Apa? Telinga Ibu Lastri berdengung. Omong kosong apa ini? PT Kirana Prameswari itu? Perusahaan mana? Rumah ini milik anak saya? Aditya Nugraha? Mohon maaf, Bu. Seorang pengacara maju. Secara hukum, satu-satunya pemilik sah apartemen ini adalah PT Kirana Prameswari Investasi. Bapak Aditya Nugraha dan Ibu Sari Wulandari hanya diberikan hak pakai. Sekarang, hak pakai tersebut telah dicabut, jadi kami harap Anda bisa mengemasi barang-barang pribadi dan mengosongkan tempat ini dalam waktu 24 jam. Setelah itu, kami akan melakukan tindakan penyitaan. Kirana Prameswari Investasi. Kirana Prameswari. Ibu Lastri samar-samar menyadari sesuatu, tetapi semuanya sudah terlambat. Tidak bisa. Kalian tidak bisa seenaknya? Ini rumah kami. Sinta berlari keluar dari dalam dan berteriak. Saya akan lapor polisi. Silakan saja. Jawab pengacara itu dengan dingin. Kami memiliki semua dokumen yang sah dan menjalankan tugas sesuai hukum. Ibu Lastri dengan tangan gemetar menelepon putranya. Aditya, cepat pulang sekarang. Gawat. Orang-orang bank datang mau menyita rumah. Katanya rumah ini bukan milik kita. Mereka mau mengusir kita ke jalan. Bagi Aditya yang berada di kantor, telepon itu bagaikan sambaran petir di siang bolong. Perusahaan diambang kebangkrutan, rumah diambang penyitaan. Dua berita mengerikan datang di pagi yang sama. Ia tidak sanggup berdiri lagi. Ia terduduk lemas di kursinya, pikirannya kosong. Bencana itu benar-benar telah dimulai. Ia sadar, ini bukan kebetulan. Ini adalah balas dendam yang terencana. Sebuah pembalasan yang diperhitungkan dengan sangat teliti. Dan di balik semua ini, ada istri benalu tak berguna yang telah ia buang dengan kejam. Telepon dari ibunya menjadi sambaran petir berikutnya di kepala Aditya yang sudah kacau. Perusahaan diambang bangkrut, rumah dalam ancaman penyitaan. Dua benteng kokoh yang begitu ia banggakan runtuh serentak di depan matanya. Dia tidak punya waktu lagi untuk mengurus perusahaan. Meninggalkan wajah-wajah bingung para eksekutif, ia berlari keluar dari ruang rapat dan menuju tempat parkir seperti orang gila. Ia harus pulang, ia harus melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sedang terjadi. Selama perjalanan, pikiran Aditya dipenuhi kekacauan. PT Kirana Prameswari Investasi? Sari Wulandari? Kenapa namanya begitu mirip? Mengapa Gria Tawang yang ia yakini sebagai harta bersama ternyata dimiliki oleh perusahaan atas nama yang mirip dengannya? Ribuan pertanyaan berputar di kepalanya, tetapi tidak ada jawaban. Hanya perasaan dingin bahwa ia telah terperangkap dalam skema yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Ketika Aditya tiba di kompleks apartemen superblok yang mewah itu, hal pertama yang ia lihat adalah sebuah truk pindahan yang terparkir di depan lobi, dan di tengah lobi yang megah, berdiri ibu dan adiknya. Mereka tidak lagi duduk santai di sofa. Mereka berdiri dengan menyedihkan di samping beberapa koper. Di sekeliling mereka, tumpukan kardus berisi barang-barang berserakan, membuat mereka tampak seperti gelandangan. Di pintu Gria Tawang, stiker penyitaan berwarna merah dari bank tertempel dengan jelas. Melihat putranya, Ibu Lastri berlari seolah melihat penyelamat, mencengkeram lengannya dan meratap. Aditya, anakku. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Mereka mengusir kita dari rumah. Wanita jahat itu, si Sari Wulandari itu, dia menipu kita. Dia menjebak seluruh keluarga kita. Sinta juga terisak-isak. Kak, sekarang kita tinggal di mana? Aku tidak mau kembali ke rumah kontrakan sempit itu. Aku tidak mau. Aditya membeku di tempat. Ia menatap stiker penyitaan, lalu beralih ke ibu dan adiknya yang menangis pilu. Kata-kata ibunya mengubah kecurigaan paling gilanya menjadi kepastian. Sari Wulandari, dialah orangnya. Istrinya yang seperti benalu, dia adalah dalang di balik semua ini. Tapi kenapa? Bagaimana dia bisa melakukan ini? Dari mana dia mendapatkan kekuatan dan uang untuk mengendalikan dana investasi asing dan memiliki Gria Tawang ini? Siapa dia sebenarnya? Rentetan pertanyaan meledak di benaknya, tetapi ini bukan saatnya mencari jawaban.
ia harus menghadapi kenyataan di depan mata. Mereka benar-benar telah diusir. Tidak ada pilihan lain, Aditya terpaksa memanggil jasa angkut untuk memuat sisa-sisa kehidupan glamor mereka. Bersama ibu dan adiknya yang masih terisak, ia meninggalkan kompleks superblok mewah yang 24 jam lalu masih menjadi miliknya dengan cara yang memalukan. Truk pindahan itu membawa mereka kembali menyusuri jalan yang pernah mereka lalui dengan bangga, kembali ke masa lalu yang sangat ingin mereka tinggalkan, ke tempat asal mereka. Malam itu, di sebuah rumah kontrakan sempit dan tua di pinggiran Jakarta, suasana terasa seperti di rumah duka. Barang-barang dari Gria Tawang menumpuk berantakan. Ibu Lastri terduduk di lantai di antara tumpukan tas bermerek dan koper, tak henti-hentinya menangis dan mengutuk. Dia tidak lagi memanggil saya perempuan sial. Dia menyebut saya iblis, ular berbisa, setan berwujud manusia. Aku tidak tahu. Aku tidak pernah menyangka dia bisa sepicik itu, teriaknya. Selama 7 tahun dia berakting. Dia menipu seluruh keluarga kita, pura-pura miskin masuk ke keluarga kita, lalu akhirnya merebut segalanya, dasar perempuan terkutuk. Sinta hanya menangis. Kehidupan kelas atas, impian perjalanan mewah ke luar negeri, semuanya lenyap seperti asap. Dia menyalahkan kakaknya. Ini semua salah kakak bodoh yang tidak bisa menilai orang. Lihat sekarang, seluruh keluarga kita jadi gelandangan. Bagaimana aku akan hidup sekarang? Aditya tidak berkata apa-apa. Dia meringkuk di sudut yang gelap, menenggak sebotol minuman keras. Makian ibunya dan tangisan adiknya tidak lagi terdengar. Di kepalanya hanya berputar satu pertanyaan, siapa Sari Wulandari? Dia telah hidup bersamanya selama 7 tahun, tidur di ranjang yang sama, dan mengira dia mengenalnya lebih baik dari siapapun. Dia selalu memandangnya rendah, dengan tatapan superioritas yang bercampur kasihan terhadap wanita yang sederhana dan pasrah. Tapi sekarang, ia sadar bahwa ia tidak tahu apa-apa. Dia seperti orang bodoh yang hidup bahagia dalam sebuah drama, tanpa menyadari bahwa istrinya lah sang sutradara. Semakin ia berpikir, semakin Aditya merasa takut. Yang lebih menakutkan dari kehancuran finansial adalah kehancuran persepsi. Dia telah ditipu dengan sempurna dan menyakitkan, dan orang yang menipunya adalah orang yang paling ia remehkan. Kemarahan yang tak tertahankan dan rasa penasaran yang menggila muncul. Ia harus tahu kebenarannya. Ia harus tahu siapa Sari Wulandari sebenarnya. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Aditya melewati hari-hari seperti di neraka. Bukan hanya perubahan lingkungan drastis dari Gria Tawang ke rumah kontrakan tua, tetapi juga cemoohan dan sindiran dari para tetangga. Kabar bahwa mereka diusir oleh menantu perempuan menyebar ke seluruh lingkungan. Tetangga yang dulu memandang mereka dengan iri, kini menatap dengan tatapan menghina dan puas. Ibu Lastri tidak berani keluar rumah, dan Sinta mengurung diri di kamar. Kehidupan mereka hanya diisi dengan pertengkaran tanpa akhir dan keheningan yang menyesakkan. Namun, bagi Aditya, penghinaan itu tidak sepenting pencarian kebenaran. Obsesinya terhadap saya dan KP Kapital menjadi siksaan yang menghantuinya, sekaligus teka-teki raksasa yang harus ia pecahkan dengan cara apapun. Dalam keputusasaannya, ia mulai melakukan penyelidikannya sendiri. Ia mengobrak-abrik semua yang berhubungan dengan saya. Foto pernikahan, kenang-kenangan lama, mencoba mencari petunjuk tentang masa lalu saya, tapi semuanya sia-sia. Masa lalu yang saya ciptakan terlalu sempurna, tanpa celah sedikit pun. Seorang mahasiswi yatim piatu, tanpa sanak saudara. Tidak ada petunjuk yang mengarah ke keluarga prameswari yang kaya raya. Gagal menemukan petunjuk di masa lalu, ia beralih ke masa kini. Ia menggali informasi tentang KP Kapital dengan panik. Ia mencari semua informasi terkait di internet. Namun, KP Kapital seperti hantu di pasar. Orang-orang hanya tahu bahwa itu adalah dana investasi asing yang kuat, terkenal dengan akuisisi dan merger yang secepat kilat dan kejam. Siapa pemimpinnya? Di mana kantor pusatnya? Tidak ada yang tahu. Semua informasi dijaga dengan keamanan tingkat tertinggi. Satu-satunya nama yang disebut adalah Presiden Direktur KP, yang rumornya adalah seorang wanita berkuasa dan misterius yang belum pernah muncul di depan publik. Aditya mendatangi koneksi-koneksi lamanya di dunia finansial orang-orang yang ia kenal berkat uang saya. Ia menundukkan kepala, memohon bantuan. Tapi sekarang setelah ia jatuh,
Tidak ada yang mau membantu orang yang sudah tidak berguna. Mereka hanya memberinya informasi sepele bahwa KP Capital di Indonesia hanya beroperasi melalui satu firma hukum. Firma hukum itu dipimpin oleh seorang pengacara wanita terkenal, Rina Mahesa. Rina Mahesa. Nama itu membuat Aditya berhenti. Ia ingat bahwa Rina adalah satu-satunya sahabat dekat saya, dan menjadi pengiring pengantin di pernikahan kami. Semua petunjuk mulai terhubung. Ia bergegas ke kantor firma hukum itu, meminta bertemu dengan Rina Mahesa, tetapi tentu saja dihentikan di meja resepsionis. Maaf, Ibu Rina sangat sibuk. Apakah Anda sudah membuat janji? Ia menelepon, mengirim pesan, tetapi Rina tidak pernah membalas. Rasa putus asa dan amarahnya mencapai puncak. Aditya tidak bisa lagi berpikir jernih. Ia melakukan tindakan gila, mulai menguntit di depan kantor firma hukum itu. Selama 2 hari, ia berdiri seperti pengemis di bawah terik matahari Jakarta, menunggu Rina. Akhirnya, pada sore hari kedua, Rina muncul. Dia berjalan keluar dengan setelan kerja yang elegan, memancarkan aura kepercayaan diri dan ketajaman. Melihat Aditya, dia tidak terkejut sama sekali. Dia hanya tersenyum sinis. Bapak Aditya Nugraha. Anda mencari saya. Ada urusan apa? Kalau soal gugatan cerai, sebaiknya kita selesaikan secara tertulis. Ibu Rina, Aditya dengan cepat menghalangi jalannya. Saya datang bukan karena perceraian. Saya hanya ingin bertanya satu hal. Tolong beritahu saya yang sebenarnya. Siapa Sari Wulandari sebenarnya? Dan apa hubungannya dengan KP Capital? Rina menatapnya dari atas ke bawah dengan tatapan penuh penghinaan. Anda benar-benar ingin tahu? Tanyanya dengan nada menyindir. Tapi dengan kapasitas apa Anda bertanya? Sebagai suami yang menghina istrinya dan menantangnya untuk bercerai? Saya salah? Aditya memohon. Tapi saya harus tahu, saya bisa gila. Rina terdiam sejenak, lalu menghela napas seolah mengasihani kebodohannya. Baiklah. Kalau Anda begitu ingin tahu, saya akan beri kesempatan. Dia mengeluarkan kartu nama dari tasnya dan memberikannya kepada Aditya. Jumat ini, jam 9 pagi, Presiden Direktur kami ada waktu untuk rapat. Anda bisa datang ke alamat ini. Tapi bukan sebagai tamu, melainkan sebagai pihak yang kalah untuk mendengar putusan akhir. Setelah berkata begitu, dia melewatinya dan masuk ke mobil yang sudah menunggu. Aditya tertinggal di sana, gemetar karena gembira sekaligus takut, dengan kartu nama di tangannya. Perjalanannya mencari kebenaran sepertinya akan segera berakhir, tetapi ia tidak tahu bahwa kebenaran yang akan ia hadapi jauh lebih mengerikan dari yang ia bayangkan. Kartu nama di tangan Aditya Nugraha terasa tipis, namun bobotnya serasa bertonton. Kartu itu didesain dengan gaya minimalis yang nyaris dingin. Di atas kertas hitam matte, logo KP Capital diembos dengan foil perak di salah satu sudut, dan di bawahnya hanya tertera sebaris alamat. Sky Center Tower, lantai 72. SCBD. Tidak ada nama, tidak ada nomor telepon. Seolah-olah itu adalah panggilan ke pengadilan rahasia, di mana nasibnya akan ditentukan. Dia menatap kartu itu, lalu ke sedan mewah Rina Mahesa yang menghilang di tengah lalu lintas yang padat. Dia mendapatkan apa yang ia inginkan, sebuah janji pertemuan. Namun, alih-alih merasa lega, teror tak kasat mata justru semakin memberatkan hatinya. Presiden Direktur kami. Pihak yang kalah. Kata-kata Rina terngiang di telinganya, dingin dan menyindir. Siapakah wanita misterius yang memimpin KP Capital? Dan mengapa orang itu memiliki permusuhan yang begitu jelas terhadapnya? Beberapa hari menunggu dari Senin hingga Jumat terasa sebagai hari-hari terpanjang dan paling mengerikan dalam hidup Aditya. Ia tidak bisa melakukan apa-apa. Ia mengurung diri di kamar yang berantakan di rumah kontrakan tuanya, mengabaikan teriakan dan makian ibunya dari luar. Ibu Lastri, setelah mendengar tentang pertemuannya dengan Rina, sama sekali tidak merasa takut. Ketidaktahuan dan keserakahan telah melumpuhkan akal sehatnya. Apa yang kau takutkan? Teriaknya dari balik pintu yang tertutup. Kalau dia menyuruhmu datang, datang saja dan lawan dia. Teriak saja kalau istrimu selingkuh dan kabur, sekarang berkomplot dengan teman pengacaranya untuk memeras mantan suaminya. Kamu harus pura-pura jadi korban yang malang, mengerti? Orang kaya itu paling takut dengan skandal.
Kalau kamu mengancam akan membuat keributan, mereka pasti akan memberimu uang tutup mulut. Dia masih berpikir ini adalah sengketa harta Gonogini biasa. Dia sama sekali tidak bisa membayangkan betapa besar dan menakutkannya musuh yang mereka hadapi. Aditya tidak menjawab. Ia tidak punya tenaga lagi untuk membantah. Ia tahu ibunya salah, sangat salah. Ia mencoba menelusuri kembali ingatannya, mencari petunjuk-petunjuk tak terlihat selama 7 tahun kebersamaannya dengan saya. Ia ingat bahwa saya hampir tidak pernah berbicara tentang masa lalu atau keluarga saya. Setiap kali ia bertanya, saya hanya tersenyum dan berkata orang tua saya meninggal lebih awal dan saya tidak punya kerabat. Ia tidak pernah curiga. Ia ingat bahwa saya sangat pandai dalam hal angka. Terkadang ia melihat saya duduk di depan komputer menatap grafik-grafik rumit, tetapi ia hanya menganggapnya sebagai pekerjaan akuntansi yang membosankan. Ia tidak pernah benar-benar peduli dengan apa yang saya lakukan. Ia ingat bahwa satu-satunya teman dekat saya adalah Rina Mahesa, seorang pengacara wanita yang sangat tajam dan sukses. Ia bahkan pernah merasa iri, mengapa teman istrinya begitu hebat sementara istrinya sendiri hidup begitu pasrah. Sekarang, setelah semua itu dihubungkan, sebuah gambaran yang samar namun sangat menakutkan mulai terbentuk. Keheningan saya, kemampuan Rina, dan kemunculan misterius KP Capital. Apakah semua ini saling berhubungan? Sebuah pikiran gila melintas di kepala Aditya. Mungkinkah? Mungkinkah Sari Wulandari bukan seorang yatim piatu biasa? Mungkinkah di belakangnya ada kekuatan besar yang sama sekali tidak ia ketahui? Dan KP Capital. KP, Kirana Prameswari. Dia membeku. Apakah ini hanya kebetulan? Atau sebuah kebenaran yang luar biasa? Dengan panik, ia mencari nama Kirana Prameswari di komputernya. Banyak hasil yang muncul, tetapi tidak ada informasi tentang seorang presiden direktur wanita yang berkuasa. Hanya ada informasi tentang grup investasi yang bangkrut beberapa tahun lalu, yang pemimpinnya adalah seorang pria bernama Pramono Prameswari. Pramono Prameswari. Kirana Prameswari. Apa hubungan kedua nama ini? Semakin ia mencari, semakin ia tersesat dalam labirin tanpa jalan keluar. Semua informasi tentang saya seolah telah dihapus dengan sempurna oleh seseorang. Saya seperti hantu, ada dalam hidupnya selama 7 tahun, tetapi tidak meninggalkan jejak apapun tentang akar saya yang sebenarnya. Ketakutan di hati Aditya semakin membesar. Ia sadar, ia tidak sedang berhadapan dengan mantan istri yang marah. Ia sedang berhadapan dengan kekuatan tak terlihat, lawan yang tahu segalanya tentang dirinya, sementara ia tidak tahu apa-apa tentang mereka. Ini adalah pertarungan yang tidak seimbang. Akhirnya, hari Jumat tiba. Pagi itu, Aditya bangun sangat pagi. Ia bercukur, menyisir rambutnya, dan memilih satu-satunya setelan jas yang tersisa. Setelan yang sama yang ia kenakan pada hari pelantikannya sebagai direktur utama. Ia ingin terlihat rapi, setidaknya untuk mempertahankan harga dirinya yang terakhir. Mau kemana? Tanya Ibu Lastri. Melihat putranya berpakaian rapi. Menemui mereka, jawab Aditya dengan suara lelah. Bagus, katanya dengan gembira. Ingat, nak, kamu harus bersikap keras. Jangan takut dengan ancaman perempuan itu, buat saja keributan. Wartawan sekarang suka sekali cerita seperti ini. Kalau kamu menangis dan mengeluh betapa tidak tahu berterima kasihnya dia, kamu pasti menang. Aditya keluar dari rumah tanpa berkata apa-apa. Nasihat ibunya sekarang terdengar begitu bodoh dan menggelikan. Ia tahu, pertemuan hari ini bukanlah negosiasi, melainkan penghakiman. Sky Center Tower yang menjulang tinggi di jantung SCBD bagaikan tombak kaca dan baja yang menusuk langit. Ini adalah salah satu simbol kekuasaan dan kekayaan di Jakarta. Aditya berdiri di bawah menara itu, menatap ke puncaknya, dan merasa betapa kecil dan menyedihkannya dirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, lalu masuk ke dalam. Lobi menara itu sangat mewah, dengan lantai marmer yang berkilauan dan lampu kristal yang megah. Seorang resepsionis cantik berseragam menyambutnya dengan senyum. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu? Saya. Ada janji dengan Presiden Direktur KP Capital. Suara Aditya terdengar sedikit canggung. Resepsionis itu memeriksa komputernya. Ah, Bapak Aditya Nugraha, benar. Silakan lewat sini.
Lift khusus eksekutif ada di sebelah sana. Seorang petugas keamanan berbadan tinggi dengan setelan hitam sudah menunggu. Tanpa kata, ia memberi isyarat agar Aditya mengikutinya. Mereka menuju area terpisah di mana lift yang berkilauan dengan kaca dan baja tahan karat berada. Petugas keamanan itu menempelkan sebuah kartu, dan pintu lift terbuka. Di dalam lift, tidak ada tombol lantai. Petugas itu menempelkan kartunya lagi ke pembaca kartu, dan lift mulai naik dengan kecepatan yang menakutkan. Angka di layar terus berubah. 50, 60, 70, dan akhirnya berhenti di lantai 72. Dengan suara ting, pintu lift terbuka. Yang terlihat oleh Aditya adalah ruang yang sama sekali berbeda. Bukan koridor kantor dengan banyak departemen, melainkan hanya satu lobi besar yang didesain minimalis namun sangat elegan. Lantainya dilapisi karpet abu-abu, dan dindingnya dilapisi panel kayu berwarna gelap. Salah satu dinding adalah jendela kaca raksasa dari lantai ke langit-langit, yang memperlihatkan pemandangan seluruh kota Jakarta. Seluruh kota yang ramai itu seolah berada di bawah kakinya. Seorang wanita yang tampak seperti sekretaris dengan setelan hitam sudah menunggu. Dia menunduk memberi hormat. "Bapak Aditya Nugraha, silakan lewat sini." Ibu Presiden Direktur sudah menunggu. Dia mengantar Aditya melintasi lobi ke depan sebuah pintu kayu besar tanpa papan nama. Setelah mengetuk pelan 3 kali, dia membuka pintu. "Silakan masuk." Aditya menahan napas dan melangkah masuk. Kantor sang Presiden Direktur misterius ini bahkan lebih minimalis dari luarnya. Tidak ada lemari arsip yang tinggi, tidak ada hiasan yang mencolok. Hanya ada meja panjang dari kayu hitam, beberapa kursi kulit, dan rak buku kecil di sudut ruangan. Segalanya memancarkan aura kekuasaan yang dingin dan absolut. Pencahayaan di dalam ruangan tidak terlalu terang, lebih banyak mengandalkan cahaya alami yang masuk melalui dinding kaca di belakang meja. Dan di sana, di kursi malas kulit hitam, duduk siluet seseorang yang membelakangi pintu. Orang itu menatap ke bawah ke arah kota dalam keheningan. Postur tubuh yang ramping, rambut yang disanggul rapi. "Silakan duduk." Sebuah suara wanita yang tenang namun berwibawa terdengar. Aditya terkejut. Kenapa suara ini terdengar begitu akrab? Dengan hati-hati, ia menarik kursi di seberang dan duduk. Jantungnya berdebar kencang. Ia sudah bersiap untuk menghadapi seorang wanita parubaya yang tangguh, seorang wanita berkuasa. "Terima kasih atas waktu Anda, Bu Presiden Direktur," katanya terbata-bata. Wanita itu tidak berkata apa-apa. Dia hanya memutar kursinya perlahan, sangat perlahan. Dan pada saat itu, waktu seolah berhenti. Aditya Nugraha membeku. Wajahnya berubah dari tegang menjadi kaget, lalu ngeri, dan akhirnya syok yang tak terlukiskan. Mulutnya ternganga, matanya terbelalak. Ia menunjuk ke arah wanita itu tanpa bisa mengucapkan sepatah kata pun. Orang yang duduk di kursi Presiden Direktur. Orang yang memegang hidup dan mati seluruh karirnya. Orang yang menatapnya dengan tatapan sedingin es dan senyum penuh cemoohan. Orang itu, tak lain adalah istrinya yang telah ia buang dengan kejam, istrinya yang benalu tak berguna, Sari Wulandari. Atau lebih tepatnya, Kirana Prameswari. Kantor di puncak Sky Center Tower itu diselimuti keheningan yang menyesakan. Semua suara seolah lenyap, hanya menyisakan dengungan di telinga Aditya Nugraha dan detak jantungnya yang menggila. Wanita yang duduk di kursi Presiden Direktur, orang yang ia datangi untuk memohon dan mengemis, adalah Sari Wulandari. Tapi ini bukan Sari Wulandari yang ia kenal. Bukan istri yang lembut dan penurut dengan tatapan patuh. Bukan ibu rumah tangga biasa yang mengenakan piyama sutra. Wanita di hadapannya adalah orang yang sama sekali asing. Ia mengenakan setelan jas putih yang dijahit sempurna, menonjolkan postur tubuhnya yang ramping namun berwibawa. Rambutnya disanggul dengan elegan, memperlihatkan dahi yang tinggi dan leher yang jenjang. Wajahnya dirias tipis namun tajam, bibir merahnya menyunggingkan senyum yang seolah mengejek, dan tatapannya. Tatapannya adalah yang paling menakutkan. Tidak ada lagi kehangatan cinta seperti dulu, yang ada hanyalah tatapan sedingin es, dalam tak terduga, dan tanpa emosi. Tatapan seorang penguasa absolut yang memandang seekor semut kecil. Kedalaman dan bahaya di matanya bukanlah sesuatu yang bisa dipalsukan. Sari. Aditya terbata-bata, nyaris tidak bisa mengeluarkan suara. Tenggorokannya terasa kering dan lidahnya kaku.
Ia mengucek matanya berulang kali, berharap ini hanyalah halusinasi, mimpi buruk akibat stres yang hebat. Tapi tidak. Sosok di depannya tidak berubah. Wajah yang begitu akrab hingga menyakitkan, namun memancarkan aura yang begitu asing hingga membuat merinding. "Kenapa, Pak Aditya?" Saya membuka suara. Suara saya tidak lagi datar. Ada nada cemoohan yang tak disembunyikan sedikit pun. Sepertinya Anda sangat terkejut. "Apa Anda tidak senang bertemu lagi dengan mantan istri Anda di sini?" Mantan istri. Dua kata itu menghantam kepalanya yang kacau seperti palu godam. Benar. Mereka sudah bercerai. Atau lebih tepatnya, dia yang mencampakkannya. "Tidak. Ini tidak mungkin." Ia bangkit terhuyung-huyung, menunjuk ke arah saya dengan suara gemetar. Kamu bukan Sari Wulandari." "Istriku?" "Sari. Dia hanya seorang ibu rumah tangga biasa. Dia tidak mungkin presiden direktur KP Capital. Jadi menurut Anda, orang yang memegang hidup dan mati perusahaan Anda tidak mungkin saya?" Saya memotongnya, lalu bangkit dan berjalan perlahan dari balik meja. Sepatu hak tinggi Louboutin dengan sol merah saya berdetak tegas di lantai kayu. Saya berhenti tepat di depannya, hanya berjarak 1 langkah. Saya bisa melihat dengan jelas kengerian yang terlukis di matanya. "Anda selalu berpikir begitu, bukan? Bahwa saya hanyalah benalu, wanita tak berguna yang hidup menumpang pada Anda. Anda selalu bangga dan sombong, merasa sebagai pemberi yang melimpahkan kehidupan mewah kepada saya." Saya tertawa dingin. "Anda salah besar, Aditya Nugraha. Anda tidak pernah menjadi pemberi. Anda hanyalah seorang pengemis. Selama 7 tahun, Anda hidup dari belas kasihan saya, dan Anda sama sekali tidak menyadarinya." "Bohong," teriaknya, mencoba mempertahankan sisa-sisa harga dirinya. "Semua yang kucapai hari ini adalah berkat kemampuanku. Aku mendapatkannya dengan kerja kerasku." "Kemampuan?" Saya mengangkat alis dengan tatapan penuh penghinaan. "Anda benar-benar berpikir dengan kemampuan biasa-biasa saja seperti itu Anda bisa sampai ke posisi direktur utama? Anda benar-benar berpikir kontrak-kontrak menggiurkan itu datang begitu saja ke tangan Anda? Anda benar-benar berpikir Anda sehebat itu bisa mengubah perusahaan di ambang bangkrut menjadi bintang di pasar?" Saya tidak memberinya kesempatan untuk menjawab. Saya kembali ke meja dan menekan tombol intercom. "Rina, masuk." Pintu terbuka, dan Rina Mahesa masuk dengan setelan pengacaranya yang elegan, memegang sebuah tablet. Dia tersenyum kepada saya, lalu menoleh ke arah Aditya dengan tatapan yang sangat merendahkan. "Halo, Bapak Aditya Nugraha. Bertemu lagi kita. Sepertinya posisi kita sedikit berbeda hari ini, ya?" Aditya membeku. Dia tidak menyangka Rina juga akan ada di sini. Pertunjukan pembukaan topeng takdir ini sekarang memiliki tambahan karakter penting. Sang jaksa penuntut. Segalanya diatur begitu sempurna, tidak ada celah baginya untuk melarikan diri. "Sepertinya sudah waktunya kita menunjukkan beberapa kebenaran kepada Pak Direktur," kata saya, memberi isyarat kepada Rina. Rina mengangguk, lalu menyodorkan layar tabletnya ke arah Aditya dan meletakkannya di atas meja. "Mari kita mulai, Pak Aditya," suara tajam sang pengacara terdengar. "Kita mulai dari hal yang paling Anda banggakan, cahaya bintang media." Di layar muncul bagan struktur modal yang rumit. Rina menunjuk nama di paling atas. "Anda lihat nama ini? KP Capital. Dana investasi yang menyelamatkan perusahaan Anda, dan juga yang baru saja mencekiknya. Apa Anda tidak penasaran? Singkatan dari apa KP itu?" Aditya hanya diam menatap layar. "KP," kata Rina dengan jelas, "adalah singkatan dari Kirana Prameswari, nama wanita yang Anda sebut benalu." Rina mengganti layar ke dokumen lain. "Ini adalah izin pendirian dana investasi yang terdaftar di surga pajak Cayman Islands. Dan pendiri serta pemilik tunggalnya, tidak lain dan tidak bukan, adalah mantan istri Anda, Ibu Kirana Prameswari. Dana ini didirikan 7 tahun lalu, tepat sebelum kalian menikah, dengan modal awal yang ditransfer dari rekening warisan raksasa di Swiss." Wajah Aditya menjadi seputih kertas. Ia terhuyung dan berpegangan pada sandaran kursi untuk menopang tubuhnya. Seluruh fondasi kesombongannya telah runtuh. Ia bukan karyawan dana investasi asing. Ia sebenarnya adalah karyawan istrinya sendiri.
Selanjutnya, Rina melanjutkan tanpa memberinya waktu untuk bernapas. Mari kita bicara tentang kemampuan Anda. Serangkaian email dan memo internal muncul di layar. Kontrak 500 miliar dengan grup Cakra. Ingat, Anda sangat bangga dengan itu, tapi tahukah Anda bahwa ketua grup Cakra adalah sahabat baik almarhum ayah Kirana? Kirana harus menggunakan koneksi pribadinya agar mereka mau menandatangani kontrak dengan Cahaya Bintang yang saat itu belum punya nama. Tentu saja, Anda yang mendapatkan pujiannya. Bagaimana dengan proyek dengan mitra dari Singapura? Anda bilang Anda bernegosiasi keras, bolak-balik melakukan perjalanan dinas, tapi kenyataannya, KP Kapital harus mengeluarkan dana lobi yang tidak sedikit secara rahasia agar mereka mau setuju. Dan yang menyetujui pengeluaran biaya itu juga Kirana. Satu persatu, mitos kesuksesan yang diyakini Aditya sebagai miliknya dikupas habis, menampakkan kebenarannya yang buruk. Dia bukan seorang jenderal yang hebat. Dia hanyalah boneka yang dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Dia adalah seorang aktor yang memainkan peran sebagai protagonis yang sukses, tanpa menyadari bahwa istri yang menyiapkan makanannya di rumah adalah sutradara dan produser dari drama itu. Dan yang terakhir, suara Rina menjadi lebih dingin. Mari kita bicara tentang sangkar emas Anda. Sertifikat kepemilikan Gria Tawang muncul di layar. Pemilik, PT Kirana Prameswari Investasi. Rumah yang ia tinggali selama 7 tahun, tempat di mana ia dengan kejam mengusir istrinya, tidak pernah menjadi miliknya. Itu adalah aset perusahaan. Dia hanyalah seorang penyewa yang tidak membayar sewa. Mercedes yang Anda kendarai dan pamerkan ke teman-teman Anda juga atas nama perusahaan. Bahkan, Rina tersenyum sinis. Setelan jas yang Anda kenakan sekarang, dasi Hermes itu, juga dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Cukup. Aditya menggeram. Itu adalah raungan binatang yang kulitnya telah dikuliti habis. Ia tidak tahan lagi, kebenaran itu terlalu kejam, terlalu memalukan, ia telah kehilangan segalanya. Bukan hanya karier dan uang. Ia kehilangan masa lalunya, harga dirinya, makna keberadaannya. Selama 7 tahun, ia hidup dalam mimpi. Mimpi yang saya ciptakan untuknya. Dan sekarang, saya telah membangunkannya dengan kejam. Ia jatuh berlutut di lantai. Kali ini bukan karena amarah, tetapi karena kehancuran total. Ia mencengkeram kaki saya dan meratap dengan pilu. Kirana. Aku salah. Aku memang sampah. Aku lebih hina dari binatang. Aku bukan manusia. Tolong maafkan aku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku akan memulai semuanya dari awal. Aku tidak akan pernah meremehkanmu lagi. Aku akan bekerja seperti anjing, seperti kerbau untukmu. Tolong jangan sekejam ini padaku. Saya berdiri dengan dingin, menatap pria yang bersujud di kaki saya, berlumuran air mata dan ingus. Betapa menyedihkannya pemandangan ini. Tapi hati saya tidak goyah sedikit pun. Kejam? Saya membungkuk dan berbisik di telinganya. Suara saya setajam pisau. Dibandingkan dengan dirimu yang melemparkan surat cerai ke wajahku dan memanggilku benalu, siapa yang lebih kejam? Saya tidak membantunya berdiri. Saya hanya melepaskan tangannya dari kaki saya dengan tenang. Saya berbalik ke arah dinding kaca, menatap kota di bawah. Panggil tim keamanan, suara saya tanpa emosi. Antar tamu ini keluar, dan pastikan dia tidak akan pernah menginjakkan kaki di gedung ini lagi. Permainan telah berakhir. Dan pihak yang kalah harus membayar harga termahal untuk kesombongannya. Ratapan pilu Aditya Nugraha masih menggema di kantor saya bahkan, setelah ia diseret keluar oleh 2 petugas keamanan berjas hitam yang berbadan tegap. Ia tidak lagi melawan, hanya ditarik seperti mayat tanpa jiwa, menggumamkan permohonan tak berarti dengan mata kosong. Pintu kayu yang berat tertutup, dan keheningan kembali menyelimuti kantor di puncak menara itu. Saya masih berdiri membelakangi ruangan, menatap lalu lintas yang ramai di bawah. Kota itu tetap hidup, seolah tidak tahu bahwa sebuah kerajaan baru saja runtuh dan sebuah kehidupan baru saja hancur berkeping-keping. Rina mendekat dan berdiri di samping saya. "Kamu tidak apa-apa?" tanyanya pelan. Suaranya tidak lagi menyindir, tetapi penuh kekhawatiran yang tulus. Saya tidak langsung menjawab. Saya memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam. Apakah saya baik-baik saja? Entahlah.
Saya tidak merasa puas, tidak juga gembira. Yang terasa hanyalah kelelahan yang luar biasa dan kekosongan yang aneh. Drama yang saya siapkan dengan susah payah telah berakhir dengan sempurna. Sang pengkhianat telah menerima ganjarannya. Tapi kenapa tidak ada sedikit pun perasaan kemenangan di hati saya? 7 tahun, Rina, bisik saya dengan suara sedikit bergetar. Selama 7 tahun, meskipun aku tahu dia punya kekurangan, aku selalu berharap cintaku bisa mengubahnya. Berharap dia akan menyadari pengorbananku. Aku menipu diriku sendiri, berpikir tidak apa-apa jika aku sedikit berkorban, asalkan dia sukses dan bahagia. Itu bukan salahmu. Rina meletakkan tangannya di bahu saya. Kamu hanya terlalu baik dan terlalu mencintai. Pria itu dan keluarganya tidak pantas mendapatkannya. Mereka hanyalah sekawanan serigala yang hidup dari pengorbanan orang lain. Aku tahu. Saya mengangguk dan membuka mata. Tidak ada lagi kelemahan di mata saya. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Aku telah menghancurkan ilusi yang kubuat sendiri. Dan aku tidak menyesal. Ya, saya tidak menyesal. Mungkin saya kehilangan cinta, tetapi saya mendapatkan kembali diri saya. Kirana Prameswari yang kuat dan mandiri, yang tidak terikat pada siapapun. Dan itu yang terpenting. Sementara itu, Aditya Nugraha, setelah diusir dari Sky Center Tower, berkeliaran di jalanan seperti orang gila. Ia berjalan tanpa tujuan, tidak tahu kemana ia pergi. Wajahnya kosong, setelan jas mahalnya kusut, dasinya miring. Ia tidak berbeda dengan pengemis yang diusir dari pesta mewah. Pikirannya kacau balau. Bayangan saya dalam wujud seorang presiden direktur wanita yang berkuasa terus berputar. Setiap kata yang diucapkan oleh saya dan Rina menusuk kepalanya seperti bor, menghancurkan semua keyakinan dan kebanggaan yang pernah ia miliki. Benalu. Penyewa. Boneka yang bekerja untuk istrinya, semuanya adalah kebenaran. Kebenaran yang kejam dan brutal. Ia mengira dirinya adalah raja, padahal ia hanyalah badut di kerajaannya sendiri. Ia tertawa gila. Suara tawa pilu yang meledak di tengah keramaian, membuat beberapa pejalan kaki menatapnya seperti melihat orang gila. Ia terus berjalan. Ketika kakinya sudah tidak kuat lagi, ia terduduk di bangku pinggir jalan. Ia menelungkupkan wajahnya di kedua tangannya, dan bahunya berguncang. Ia menangis. Pria berusia 32 tahun, yang pernah menjadi direktur utama, kini menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Bukan karena kehilangan karier, tapi karena kehilangan segalanya. Ia kehilangan istri yang paling mencintainya, kehilangan 7 tahun kebahagiaan meskipun itu adalah pemberian, dan ia kehilangan dirinya sendiri. Ia sadar, harga dari kesombongan dan pengkhianatan jauh lebih mahal dari yang pernah ia bayangkan. Ketika malam tiba dan lampu-lampu kota mulai menyala, barulah Aditya menyeret tubuhnya yang lelah kembali ke rumah kontrakan tua itu. Begitu masuk, ia langsung dikerumuni oleh ibu dan adiknya. "Bagaimana, Nak? Kemana saja kamu seharian?" Tanya Ibu Lastri dengan cepat, matanya penuh harap. Apa kata si perempuan sombong itu? Dia takut? Dia janji akan mengembalikan uang kita? Sinta juga ikut menimpali. Iya, Kak. Pasti dia ketakutan sampai pucat. Kan? Sudah kuduga. Orang yang sok hebat itu, sekali digertak pasti langsung ciut. Dia mau kasih ganti rugi ke kita, kan? Mereka masih hidup dalam ilusi. Mereka pikir putra dan kakak mereka telah pergi menemui saya, menuntut, dan mendapatkan keadilan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa ia baru saja kembali dari meja penghakiman. Dan ia adalah terpidana matinya. Aditya tidak berkata apa-apa. Ia masuk dengan diam, duduk di kursi kayu tua, menuang segelas penuh air, dan menenggaknya sekali teguk. "Kamu kenapa? Kenapa diam saja?" Ibu Lastri mulai kehilangan kesabaran. "Ada apa? Semuanya sudah berakhir." "Bu?" Akhirnya Aditya membuka suara. Suaranya serak dan kosong. "Benar-benar sudah berakhir." "Berakhir bagaimana? Apa maksudmu?" teriak Ibu Lastri. Tidak terima dengan jawaban putranya. "Bicara yang jelas. Jangan-jangan perempuan terkutuk itu menolak mengembalikan uangnya? Tolong hentikan." Aditya tiba-tiba meledak dalam raungan putus asa. "Apa ibu tahu siapa yang sudah kita lawan? Apa ibu tahu siapa dia sebenarnya?"
Dan di ruang tamu yang sempit dan berantakan itu, Aditya menceritakan semuanya. Pertemuan di puncak menara, identitas asli saya, fakta bahwa sayalah presiden direktur KP Capital, bahwa perusahaan, rumah, karier, semuanya adalah ciptaan saya. Ia bercerita sambil menangis dan tertawa, nyaris seperti orang gila. Ibu Lastri dan Sinta membeku setelah mendengar cerita itu. Mereka duduk dengan wajah pucat pasi, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Menantu benalu yang kampungan dan tidak kompeten yang selalu mereka hina, ternyata adalah seorang ratu yang berkuasa. Drama sengketa harta gono gini mereka sekarang terlihat begitu konyol dan bodoh? Tidak. Tidak mungkin, gumam Ibu Lastri sambil menggelengkan kepala. Kamu pasti bercanda, kan, nak? Pasti dia membuat drama lain untuk menipumu? Mana mungkin dia punya uang dan kekuasaan seperti itu? Pasti ada seorang direktur tua di belakangnya yang jadi bekingannya. Dia hanya berakting untuk menakut-nakutimu. Kepicikan dan rasa iri membuatnya tidak bisa menerima kebenaran. Baginya, lebih mudah percaya bahwa saya adalah simpanan seorang konglomerat daripada percaya bahwa saya bisa mencapai puncak dengan kekuatan saya sendiri. Benar. Pasti begitu. Sinta ikut menimpali, seolah menemukan penyelamat. Dia hanya mau mengerjai kita. Kak, kita tidak bisa diam saja. Kita harus pergi dan bongkar kedoknya. Beritahu seluruh dunia wajah aslinya. Perempuan yang mengkhianati suami dan menempel pada pria tua untuk mendapatkan uang. Mereka masih belum mengerti. Mereka tidak sadar di mana letak kesalahan mereka. Mereka hanya mencari cara untuk menyalahkan dan menjatuhkan orang lain. Aditya menatap ibu dan adiknya. Rasa putus asa yang tak berujung menyelimutinya. Sudahlah. Tidak ada gunanya, katanya dengan suara lelah. Dia tidak butuh bekingan siapapun. Dia sendiri adalah konglomeratnya. Aku tidak percaya. Ibu Lastri bangkit berdiri. Matanya berkilat gila. Aku harus pergi. Aku harus melihatnya sendiri. Aku akan pergi dan melabraknya. Berani-beraninya dia mengkhianati anakku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dia benar-benar sudah kehilangan akal sehatnya. Tidak ada lagi niat untuk meminta maaf. Dia ingin mengakhiri segalanya. Dia ingin mementaskan drama terakhirnya, seorang ibu mertua yang direbut hartanya dan dikhianati oleh menantunya. Dan keesokan paginya, keributan terjadi di depan Sky Center Tower. Ibu Lastri dan Sinta, mengenakan pakaian paling lusuh dan usang, tiba di sana sejak pagi-pagi sekali. Mereka duduk di trotoar, menangis dan mengadu kepada siapa saja yang lewat. Aduh, tuan-tuan, ibu-ibu, tolong lihat kemari. Ibu Lastri memulai dramanya. Lihatlah betapa durhakanya menantu kami ini, yang mengkhianati suaminya. Anak saya bekerja mati-matian membesarkan perusahaan, sementara perempuan itu hanya ongkang-ongkang kaki di rumah. Sekarang setelah anak saya sukses, dia berkomplot dengan selingkuhannya, merebut perusahaan, dan mengusir suaminya dari rumah. Dia bahkan memfitnah anak saya, di mana ada perempuan sekejam ini di dunia. Akting mereka sangat meyakinkan. Beberapa pejalan kaki yang penasaran mulai berkumpul, beberapa ponsel mulai merekam video. Mereka berhasil menarik perhatian. Mereka sedang menunggu saya muncul. Dan saya muncul. Saat Rolls-Royce saya perlahan memasuki lobi, terdengar seruan kaget dari kerumunan. Pintu mobil terbuka, dan saya turun mengenakan setelan merah yang berwibawa. Di belakang saya, Rina dan dua pengawal berbadan tegap mengikuti. Saya melihat Ibu Lastri dan Sinta yang sedang berdemo di lantai, tetapi tidak ada perubahan ekspresi di wajah saya. Saya tidak berhenti, langsung berjalan masuk. Hei, perempuan jahat. Berhenti di sana. Teriak Ibu Lastri melihat saya. Mencoba menerjang ke depan, tetapi dihalangi oleh pengawal. Apa-apaan ini? Aku ini ibu mertuanya. Aku harus memberinya pelajaran. Ia meronta-ronta dan memaki, membuat suasana menjadi kacau. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya hanya memberi isyarat kepada tim keamanan gedung, lalu berkata kepada Rina dengan suara yang cukup keras agar bisa didengar oleh para wartawan yang ada di sana. Rina, lihat, inilah alasannya kenapa aku harus bercerai. Aku masih bisa menerima suami yang tidak kompeten,
Tapi aku tidak bisa menerima keluarga yang tidak punya sopan santun seperti ini. Setelah itu, saya langsung menuju lift. Di belakang saya, tertinggal sebuah drama yang gagal total. Ibu Lastri dan Sinta, yang diseret keluar oleh petugas keamanan, menjadi bahan tertawaan seluruh Jakarta. Drama terakhir mereka, alih-alih menjatuhkan saya, justru membuat citra mereka semakin menyedihkan dan konyol. Drama yang dipentaskan oleh Ibu Lastri dan Sinta adalah cara paling klis yang bisa dipikirkan oleh orang-orang picik yang terpojok. Mereka memilih lobi Sky Center Tower, jantung distrik finansial Jakarta, sebagai panggung mereka. Mereka tiba sejak pagi, mengenakan pakaian paling lusuh. Ibu Lastri, yang beberapa minggu lalu masih memamerkan kebaya sutra mahalnya, kini duduk di lantai marmer yang dingin. Dengan rambut yang sengaja diacak-acak dan wajah yang dikotori, ia meratap, membacakan skenario yang telah disiapkan dengan matang tentang dosa-dosa saya. Sinta menangis di sampingnya sambil menutup wajah, sesekali menyisipkan dialog pilu tentang bagaimana saya telah merebut ayah dan kakaknya. Mereka berhasil menarik perhatian. Kerumunan penasaran berkumpul, kamera ponsel berkedip di mana-mana, dan yang terpenting, beberapa wartawan gosip yang sepertinya sudah mereka beri informasi sebelumnya, sudah siaga dengan kamera mereka. Mereka menunggu saya. Menunggu saya muncul dengan panik dan bingung, menunggu saya takut akan skandal dan khawatir citra KP Capital akan tercoreng, lalu menarik mereka ke tempat sepi untuk bernegosiasi. Mereka menunggu kemenangan terakhir dari orang yang merengek, tetapi mereka tidak tahu. Saya tidak hanya sedang menunggu mereka. Saya telah menyiapkan panggung yang jauh lebih besar. Sebuah pengadilan publik di mana sayalah hakimnya. Tepat pukul 9 pagi, ketika kerumunan sudah cukup banyak dan para wartawan telah mengambil posisi terbaik, iring-iringan mobil saya perlahan memasuki gerbang depan. Sebuah Rolls-Royce hitam mengkilap berhenti, dan pintu terbuka. Bukan saya, melainkan dua pengawal berbadan tegap dengan setelan hitam yang turun lebih dulu, membuat barikade, kemudian Rina Mahesa, dengan pakaian pengacaranya yang berwibawa, turun, diikuti oleh dua asisten yang membawa map tebal. Terakhir, saya perlahan muncul. Saya mengenakan setelan berwarna merah anggur, warna api dan kemenangan. Rambut saya disanggul rapi, memperlihatkan dahi yang tinggi dan tatapan yang dingin. Saya tidak melirik sedikit pun ke arah Ibu Lastri dan Sinta. Saya hanya berjalan dengan tenang. Suara ketukan sepatu hak tinggi saya di lantai marmer, tegas dan berwibawa, mengalahkan suara tangisan mereka. Melihat saya mengabaikannya, Ibu Lastri berteriak lebih keras. "Hei, perempuan jahat! Berhenti di sana. Mau lari kemana kamu? Takut, ya?" Ia mencoba menerjang untuk menangkap saya, tetapi para pengawal dengan lembut namun tegas menghalanginya. Saya tidak berhenti. Saya berjalan lurus ke tengah lobi, ke tempat di mana tim humas saya telah menyiapkan podium portabel dan sistem suara. Saya naik ke podium dan mengambil mikrofon. Semua mata, semua lensa, terfokus pada saya. "Selamat pagi, semuanya." Suara saya, diperkuat oleh pengeras suara, terdengar keras dan jelas, menggema di seluruh lobi raksasa itu. "Saya Kirana Prameswari, Presiden Direktur KP Capital. Saya tahu kemunculan saya di sini, pada saat ini, adalah momen yang kalian semua tunggu." Saya menyapu pandangan ke kerumunan, lalu mengunci tatapan saya pada Ibu Lastri dan Sinta, yang tertegun melihat tindakan saya yang tiba-tiba. Dua orang ini, saya menunjuk mereka dengan tangan saya, adalah mantan ibu mertua dan adik ipar saya. Mereka datang ke sini hari ini untuk menuduh saya, mengatakan bahwa saya, menantunya, adalah seorang pengkhianat, seorang istri yang tidak tahu berterima kasih, yang merebut hasil kerja keras dan karier suaminya. Mereka menciptakan cerita yang sangat menyentuh, tentang seorang putra hebat yang dikhianati istrinya, tentang keluarga malang yang dicampakkan oleh menantunya. Saya berhenti sejenak, lalu tersenyum dingin. Cerita yang sangat bagus. Sayangnya, semuanya bohong. Hari ini, saya tidak akan membela diri atau memberikan penjelasan. Suara saya menjadi lebih kuat, karena saya percaya, kebenaran lebih kuat dari kata-kata manapun. Dan saya akan membiarkan sang protagonis dalam cerita mereka yang berbicara kebenaran itu sendiri. Saya memberi isyarat kepada Rina. Rina mengangguk,
lalu menghubungkan tabletnya ke layar LED raksasa di gedung itu, layar yang sudah saya dapatkan izin penggunaannya sementara dari manajemen gedung. Seketika, layar menyala, dan seruan kaget terdengar dari seluruh lobi. Video yang ditampilkan bukanlah bukti keuangan yang rumit, melainkan rekaman dari kamera keamanan di Gria Tawang saya pada malam yang menentukan itu. Suara yang diperkuat menggema, "Kau pikir aku tidak akan berani menceraikanmu? Coba saja tanda tangani kalau kau berani." Dasar perempuan benalu tak berguna. Raungan arogan dan kejam Aditya Nugraha terdengar jelas di telinga semua orang. Adegan di mana ia melemparkan surat cerai ke wajah saya, adegan di mana saya berdiri membeku di tengah tumpukan kertas yang berserakan. Semuanya diputar dengan jelas. Kerumunan menahan napas. Para wartawan yang tadinya siap melontarkan pertanyaan tajam kepada saya, semua terdiam. Sandiwara korban yang dimainkan oleh Ibu Lastri dan Sinta hancur menjadi abu dalam sekejap, oleh putra dan kakak yang begitu mereka bela. "Saudara-saudara," kata saya, memecah keheningan, "Anda telah mendengar, dan Anda telah melihat. Itulah wajah asli dari suami hebat yang begitu dibanggakan oleh keluarga ini. Itulah cinta yang saya terima setelah 7 tahun pengorbanan. Dan itulah alasan mengapa saya harus bercerai." Saya menatap lurus ke lensa kamera, seolah berbicara kepada jutaan pemirsa. Kirana Prameswari bisa menerima suami yang tidak terlalu kaya, tapi tidak bisa menerima suami yang tidak punya karakter. Saya bisa menerima kehidupan yang tidak glamor, tapi tidak bisa menerima kehidupan di mana harga diri saya diinjak-injak. Dan untuk kalian berdua, saya berbalik menatap Ibu Lastri dan Sinta. Di mata saya bukan lagi kemarahan, tetapi tatapan penghakiman yang dingin. Drama kalian selesai sampai di sini. Daripada datang kemari menangisi tambang emas yang bukan milik kalian, pulanglah. Pulang dan tanyakan pada nurani kalian sendiri, bagaimana kalian mendidik putra kalian hingga menjadi orang seperti hari ini. Kejatuhannya bukan disebabkan oleh saya, tetapi oleh pembelaan buta dan keserakahan kalian yang tak ada habisnya. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Semuanya sudah cukup. Saya meletakkan mikrofon. "Tim keamanan, panggil saya tanpa ragu, tolong antar 2 penonton tak diundang ini keluar. Dan ke depannya, Sky Center Tower tidak menerima orang-orang seperti ini." Putusan akhir saya telah jatuh. Itu adalah vonis mati publik terhadap kehormatan mereka, yang lebih menyakitkan dari hukuman fisik manapun. Ibu Lastri dan Sinta diseret keluar oleh petugas keamanan dengan cara yang paling memalukan, di bawah tatapan ratusan mata yang menghina dan kilatan lampu kamera yang tak henti-hentinya. Mereka telah menjadikan diri mereka bahan tertawaan, sebuah noda yang tidak akan pernah bisa dihapus. Setelah konferensi pers yang mengejutkan itu, kisah saya bukan lagi sekadar skandal keluarga. Ia menjadi ikon kebangkitan perempuan, simbol kekuatan harga diri dan kemandirian. Video provokasi Aditya dan serangan balik saya yang tegas menyebar seperti virus, membentuk opini publik yang sangat mendukung saya di semua media dan jejaring sosial. Nama Kirana Prameswari bukan lagi menjadi tokoh utama dalam gugatan cerai yang heboh, melainkan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sementara itu, keluarga Aditya Nugraha benar-benar tenggelam dalam kegelapan yang mereka ciptakan sendiri. Video itu tidak hanya menghancurkan reputasi Aditya, tetapi juga menjadi bukti kekerasan verbal yang jelas. Membuat gugatan cerai kami berakhir dengan cepat dengan kemenangan mutlak bagi saya. Aditya tidak hanya kehilangan karier dan harta, tetapi juga martabatnya sebagai manusia. Ia dikucilkan secara sosial, tidak ada perusahaan yang mau menerimanya, tidak ada teman yang mau menghubunginya. Ibu Lastri dan Sinta juga membayar harga atas kebodohan dan kejahatan mereka. Setelah diusir dengan memalukan dari Sky Center, mereka kembali ke rumah kontrakan tua, tetapi kehidupan di sana tidak lagi tenang. Pertengkaran tanpa henti karena rasa bersalah, kemarahan, dan masalah uang, membuat rumah mereka menjadi neraka yang sesungguhnya. Beberapa waktu kemudian, saya mendengar kabar bahwa Ibu Lastri terserang stroke dan terbaring di tempat tidur. Sinta, yang tidak lagi punya tempat untuk menumpang hidup, harus mengakhiri gaya hidupnya yang santai dan mulai bekerja kasar untuk menafkahi ibunya. Itu adalah akhir yang tragis, tetapi sangat pantas untuk apa yang telah mereka perbuat. Mereka menabur angin, dan sekarang mereka menuai badai. Saya tidak menghukum mereka lebih jauh. Saya tidak menggunakan kekuatan KP Capital untuk menyudutkan mereka. Bagi saya,
Mereka sudah tidak ada lagi. Mereka hanyalah bayangan samar dari masa lalu yang telah saya tinggalkan sepenuhnya. Kelupaan saya, kesuksesan saya, adalah hukuman terbesar bagi mereka. Daripada membuang waktu untuk merasa puas atas penderitaan orang lain, saya memfokuskan seluruh pikiran dan kekuatan saya untuk membangun masa depan yang baru, masa depan yang lebih berarti. Saya secara resmi tampil di hadapan publik sebagai Presiden Direktur KP Capital, bukan lagi sebagai Ratu Misterius. Saya ingin memberikan inspirasi melalui cerita, pengalaman, dan kemampuan saya. Saya tidak lagi hanya fokus pada transaksi keuangan yang kaku. Saya memutuskan untuk menggunakan sebagian besar keuntungan KP Capital untuk mendirikan Yayasan Phoenix. Yayasan ini bukan sekadar tempat untuk memberi uang. Tujuan kami adalah memberdayakan perempuan, terutama mereka yang pernah terluka, dilecehkan, dan diremehkan seperti saya. Kami memberikan pelatihan keterampilan bisnis, konseling psikologis, bantuan hukum, dan mendanai proyek-proyek rintisan yang dipimpin oleh perempuan. Saya ingin menciptakan sebuah ekosistem komunitas di mana para Phoenix yang terluka bisa saling bersandar, menyembuhkan luka, dan terbang lebih tinggi bersama-sama. Pekerjaan baru ini memberikan kegembiraan dan kepuasan yang lebih besar daripada momen manapun selama 7 tahun hidup dalam kepalsuan. Saya telah menemukan misi hidup saya. Saya tidak menikah lagi, cinta bukanlah prioritas utama bagi saya saat ini. Saya telah menemukan cinta yang lebih besar. Cinta pada pekerjaan, komunitas, dan diri saya sendiri. Suatu sore, setelah menyelesaikan hari yang sibuk, saya berdiri sendirian di balkon Gria Tawang ini. Tempat ini telah direnovasi total, tidak menyisakan jejak masa lalu. Jakarta di bawah sana masih bersinar dengan gemerlap lampu, dan angin sepoi-sepoi membawa napas kebebasan. Saya menatap gelas anggur merah di tangan saya. Warnanya seindah nyala api. Saya pernah menjadi seekor Phoenix. Seekor Phoenix yang rela mencabut bulu-bulu terindahnya, mengurung diri di sarang burung pipit demi harapan mendapatkan cinta yang sederhana, tetapi burung pipit itu kemudian mengkhianatinya dengan kejam. Dan justru api pengkhianatan itu, api dari rasa sakit yang luar biasa, yang membakar habis cangkang rapuh itu. Dan dari abunya, sang Phoenix bangkit kembali, lebih megah dan lebih cemerlang dari sebelumnya. Saya tersenyum. Senyum yang benar-benar tenang dan bahagia. Saya tidak lagi menyalahkan masa lalu. Justru saya berterima kasih. Berterima kasih karena telah mengajarkan pelajaran yang mahal. Berterima kasih karena telah membuat saya menemukan kembali diri saya yang sebenarnya, yang mungkin sudah lama terlupakan. Saya mengangkat gelas anggur saya, bukan untuk merayakan kemenangan atas musuh, melainkan untuk menyambut fajar yang baru. Fajar seorang ratu yang membangun kerajaannya sendiri, mengenakan mahkotanya sendiri, dan menulis akhir yang bahagia untuk kisah hidupnya sendiri. Penutup kanal Senja Bahagia. Para pelanggan setia Senja Bahagia, demikianlah akhir dari sebuah perjalanan lagi, sebuah kisah dramatis yang penuh dengan lika-liku tak terduga. Kisah Ibu Kirana Prameswari mungkin meninggalkan kesan yang sangat kuat di hati kita masing-masing. Dimulai dengan ketidakadilan, melewati pengkhianatan, dan diakhiri dengan kebangkitan yang gemilang. Mendengar kisahnya, kita mungkin merasa puas dengan kejatuhan Aditya dan keluarganya, dan mengagumi ketegasan serta kecerdasan Ibu Kirana. Namun, hari ini, mari kita sejenak meletakkan emosi yang kuat itu dan melihat lebih dalam perjalanannya. Melampaui sekadar kisah balas dendam, mari kita coba temukan pelajaran berharga dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam yang bisa menerangi jalan hidup kita. Karena di dalam setiap kisah tragis, tersembunyi benih kehidupan, kebijaksanaan, dan harapan. Pelajaran terbesar yang diberikan kisah ini kepada kita adalah bahaya dari cinta yang tidak setara dan harga yang harus dibayar dari hidup yang menyembunyikan diri. Ibu Kirana, meskipun memiliki kekayaan dan kemampuan yang luar biasa, memilih untuk memainkan peran sebagai ibu rumah tangga biasa yang di mata keluarga mertuanya hanyalah seorang benalu. Mengapa? Karena cinta. Karena ia mendambakan cinta sejati yang tidak dipengaruhi oleh uang. Karena ia ingin melindungi harga diri suaminya yang rapuh. Pengorbanannya sekilas tampak mulia. Namun, hasilnya adalah penghinaan, pelecehan, dan provokasi arogan. Apa kau berani menceraikanku? Pengorbanannya, alih-alih mendatangkan rasa hormat, justru menjadi pupuk yang menyuburkan kesombongan, ilusi,
dan pengkhianatan Aditya. Ini menunjukkan kebenaran yang menyakitkan bahwa ketidakseimbangan yang terlalu besar dalam suatu hubungan, terutama jika disembunyikan, selalu menjadi benih tragedi. Kisah Ibu Kirana memberikan peringatan yang mendalam bagi kita semua, terutama para perempuan. Jangan merendahkan nilai diri Anda atau menyembunyikan jati diri Anda yang sebenarnya hanya untuk menyenangkan seseorang. Cinta sejati dibangun di atas fondasi rasa hormat dan kesetaraan. Jika Anda harus berpura-pura lemah agar pasangan merasa kuat, jika Anda harus berpura-pura bodoh agar pasangan merasa pintar, itu bukanlah cinta, melainkan siksaan. Pria yang benar-benar mencintai dan berjiwa besar tidak akan merasa terancam oleh kesuksesan Anda. Sebaliknya, ia akan bangga dan menjadikannya sebagai kekuatan untuk maju bersama. Dan ketika pengkhianatan mencapai puncaknya, kisah ini memberi kita pelajaran kedua, kekuatan transformasi dan pentingnya rencana darurat. Ibu Kirana tidak hancur atau memohon, tanda tangannya di surat cerai bukanlah penyerahan diri, melainkan pelatuk untuk mengaktifkan rencana yang telah disiapkan. Dia mengubah provokasi musuh menjadi sinyal untuk serangan baliknya. Ini menunjukkan betapa pentingnya untuk selalu memiliki rencana cadangan, atau rencana B, dalam hidup. Rencana B bukanlah pesimisme, melainkan kebijaksanaan dan pembelaan diri yang sah. Rencana B bisa berupa dana darurat, keterampilan profesional yang terus diasah, dan yang terpenting, mental yang kuat bahwa jika suatu saat Anda harus berdiri sendiri, Anda bisa berdiri tegak dengan kedua kaki Anda. Terakhir, kisah ini menyampaikan pesan yang indah tentang kebangkitan dan tujuan hidup. Ibu Kirana, setelah melewati badai, mengubah kisah tragisnya menjadi sumber inspirasi. Ia mendirikan Yayasan Phoenix, menggunakan kemampuan dan sumber dayanya untuk membantu perempuan lain. Ia menunjukkan bahwa kemenangan terbesar seorang manusia bukanlah saat ia berhasil mengalahkan musuhnya, tetapi saat ia mampu mengubah penderitaannya menjadi sesuatu yang berharga bagi dunia. Para pelanggan setia, kisah Ibu Kirana adalah kisah tentang pengkhianatan yang paling gelap, sekaligus kisah tentang kebangkitan yang paling cemerlang. Jangan biarkan siapapun mendefinisikan nilai Anda, hiduplah sebagai diri Anda yang sejati. Dan percayalah, di dalam diri kita masing-masing, ada seekor phoenix yang menunggu kesempatan untuk mengepakkan sayapnya. Terkadang, api kesulitanlah satu-satunya yang bisa membangkitkan phoenix itu. Jika cerita hari ini menyalakan api keyakinan, kekuatan, dan harga diri di hati Anda, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan kanal Senja Bahagia. Setiap dukungan Anda adalah bahan bakar berharga bagi kami untuk terus menciptakan cerita-cerita yang lebih bermakna.